Hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Apa yang akan terjadi apabila sebuah komet besar menghantam bumi dan menyebabkan kiamat di dunia? Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang sangat seru sekali. Film yang mengisahkan tentang sebuah komet besar yang bergerak menuju bumi dan berpotensi menghancurkan kehidupan umat manusia. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita tonton video ini sampai selesai. Scene dibuka dengan dua orang remaja yang sedang melihat bintang dengan teleskopnya, Leo Biederman dan Sarah. Mereka berdua adalah anggota klub astronomi. Di sana, mereka melihat objek yang tidak biasa di langit. Lalu, mereka berdua diminta oleh gurunya yang bernama Ferry untuk mengambil gambar objek tersebut dan mengirimkannya ke Dr. Wolf untuk diteliti lebih lanjut. Setelah diteliti, ternyata itu merupakan sebuah komet yang akan menabrak bumi. Sontak, Dr. Wolf pun segera mengabari Leo melalui email. Tapi sayang sekali servernya lagi down. Dengan terpaksa, Dr. Wolf pun mengirimkan secara langsung. Namun naas sekali nasib Dr. Wolf. Di perjalanan, ada sebuah truk yang dikemudikan oleh supir yang ceroboh. Ia menjatuhkan rokoknya sehingga kemudi tidak terkendali. Lalu, kemudian menabrak mobil yang dikendarai oleh Dr. Wolf dan akhirnya Dr. Wolf pun mati. 1 tahun kemudian, seorang reporter yang bernama Jenny Lerner, ia dan beberapa reporter lainnya ditugaskan untuk menyelidiki kasus pengunduran diri Menteri Keuangan Alan Litterhouse. Jenny kemudian pergi menemui ibunya. Ia diberitahu bahwa ayahnya Jason telah menikah lagi dengan Chloe, wanita yang lebih tua 2 tahun darinya. Jenny lalu pergi menemui seorang wanita yang bernama Ellie untuk mendapatkan informasi mengenai Menteri Keuangan Alan Litterhouse. Setelah itu, dia pergi menemui Alan untuk mengetahui alasan pengunduran dirinya dan hubungannya dengan Ellie, yang diduga adalah selingkuhannya. Namun, Alan mengatakan ia mengundurkan diri karena ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dalam perjalanan, Jenny dicegat oleh FBI dan dibawa menemui Presiden Tom Beck. Presiden menanyakan apa yang dia ketahui mengenai Ellie dan memperingati Jenny untuk membatasi publikasi apa yang dirahasiakan dan tidak boleh disebarkan. Karena penasaran, Jenny pun mencari tahu apa itu Ellie. Dan ternyata Ellie adalah singkatan dari ELE, yang artinya adalah Extinction Level Event. Ternyata Presiden telah mengetahui akan ada komet yang akan menghantam bumi dan menghancurkan makhluk hidup. Namun, Presiden tidak memberitahukan dari awal karena takut akan membuat kepanikan dalam masyarakat. Karena penyelidikan Jenny, akhirnya Presiden Beck membuat pengumuman lebih awal dari yang direncanakan, yaitu komet berukuran 7 mil akan menabrak bumi dalam waktu 1 tahun mendatang. Cukup untuk menyebabkan kepunahan massal dan mungkin menghapus umat manusia dari bumi. Ia pun menjelaskan bahwa dalam 8 bulan terakhir, Amerika dan Rusia telah membangun sebuah pesawat luar angkasa di orbit bumi yang bernama Messias, yang nantinya mengangkut sekelompok tim yang diketuai oleh Oren Monas, Andreas sang pilot, Gus petugas medis, dan dari Rusia Mikhail, Maximon seorang navigator, dan yang terakhir adalah kepala pilot Spurgeon. Mereka ditugaskan menghancurkan komet dengan nuklir. Presiden memberi nama komet tersebut adalah Wolf Biederman, dinamai sesuai dengan penemunya yaitu Dr. Wolf dan Leo Biederman. Di sini Presiden keliru dengan berasumsi Leo Biederman tewas bersama dengan Dr. Wolf. Namun, Leo Biederman pun membuat klarifikasi mengenai kesimpangsiuran berita tersebut. Sementara itu, para tim yang ditugaskan untuk menghancurkan komet berkumpul berpesta bersama para keluarga sebelum ditinggalkan. Dan roket pun diluncurkan. Mereka mendarat di komet dengan selamat. Semua berjalan dengan lancar. Sampai dengan pengoboran dilakukan. Mereka harus menggali lubang sedalam 100 meter, tetapi moles atau mesin pengebor macet di kedalaman 75 meter. Oren pun memutuskan untuk masuk ke dalam galian, untuk memperbaiki mesin bornya. Tetapi, mereka juga harus menyesuaikan waktu yang ada. Jika mereka berada dalam permukaan komet sampai dengan matahari muncul,
maka suhu permukaan komet akan naik sampai dengan 350 derajat Celcius dalam beberapa menit saja dan akan menimbulkan ledakan gas berkecepatan tinggi. Selesai diperbaiki, Oren pun naik ke atas. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan gas yang menyebabkan Gus terlempar dan menghilang. Oren mengalami kebutaan karena sinar matahari tanpa filter dan menderita luka bakar yang parah. Ketika bom nuklir diledakkan, kapal rusak akibat dari ledakan, dan tim kehilangan kontak dengan bumi. Ternyata peledakan bom nuklir hanya membelah komet saja, dan menjadi 2 komet menuju bumi. Yang satu berukuran 1,5 mil, dan yang satu lagi 6 mil. Presiden Beck pun mengumumkan rencana penghancuran komet telah gagal, dan membuat strategi kedua yaitu menggunakan rudal Titan. Rudal terbesar milik Rusia untuk membelokkan arah komet. Namun, rudal tersebut hanya bisa diluncurkan ketika komet sudah benar-benar dekat dengan bumi. Selain itu, ia juga mengumumkan pemerintah telah membangun tempat penampungan bawah tanah sebagai tempat penampungan Amerika adalah gua-gua batu kapur di Missouri. Tapi sayangnya, gua-gua tersebut hanya dapat menampung 1 juta orang penduduk Amerika saja, yang terdiri dari 800.000 warga Amerika di bawah usia 50 tahun, yang dipilih secara acak, dan 200.000 orang yang terdiri dari ilmuwan, dokter, insinyur, dan guru. Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan pasokan makanan, hewan, dan benih setiap spesies tanaman. Keluarga Biederman adalah salah satu yang terpilih untuk ikut ke penampungan bawah tanah, sedangkan pacar Leo yaitu Sarah dan keluarga tidak terpilih. Leo akhirnya memutuskan untuk menikahi Sarah, untuk menyelamatkan Sarah dan keluarganya, dan mereka pun menikah. Namun sayangnya hanya Sarah yang diperbolehkan untuk ikut, sedangkan keluarganya tidak. Akhirnya Sarah menolak untuk pergi tanpa orang tuanya. Di sisi lain, Jenny menerima telepon mengenai ibunya yang telah meninggal dunia. Tak lama, Jenny duduk di tengah hujan dan didatangi oleh ayahnya. Di sini ayahnya meminta Jenny untuk ikut bersama dengannya. Tetapi Jenny yang terlanjur benci karena ayahnya telah menikah lagi, menolaknya. 5 hari sebelum komet menghantam bumi, para manusia dan hewan yang terpilih sudah dievakuasi ke penampungan bawah tanah. Tetapi, di sini Leo malah menolak untuk masuk dan memilih kembali ke Sarah. Sementara itu, ayah Jenny kembali menemui Jenny untuk menunjukkan foto-foto semasa kecil dan mengucapkan selamat tinggal. 14 jam sebelum komet menghantam bumi, rudal Titan telah diluncurkan untuk menghantam komet. Namun, usaha tersebut gagal. Komet masih menuju bumi. Presiden Beck melaporkan ini dan mengungkapkan lintasan akhir dari komet. Komet kecil dari komet Biederman akan menghantam Samudra Atlantik yang akan menyebabkan tsunami setinggi 3.500 kaki. 10 jam 37 menit sebelum bencana, di luar angkasa, Oren dan tim merencanakan sesuatu untuk menghancurkan komet, yaitu dengan memasukkan pesawatnya ke celah komet dengan berbekal bom nuklir yang tersisa, lalu meledakkannya. Leo pun akhirnya berhasil menemukan Sarah di tengah kemacetan. Mereka pun pergi menggunakan motor untuk menghindari tsunami yang disebabkan oleh komet kecil yang akan jatuh terlebih dahulu. Scene berganti dengan Jenny yang memutuskan untuk tidak ikut ke tempat perlindungan dan digantikan oleh temannya. Dan ia menemui ayahnya untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama sang ayah. Akhirnya, komet pun menghantam bumi. Jenny dan ayahnya mati terkena tsunami. Sementara, Oren dan tim sudah bersiap untuk menabrak komet yang besar. Sebelum melakukan itu, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka cintai dengan video conference.
mereka berhasil menghancurkan komet tersebut, sehingga berubah menjadi partikel kecil yang terbakar di atmosfer bumi. Leo dan Sarah serta adiknya berhasil mencapai puncak bukit dan selamat dari tsunami. Film ini ditutup dengan pidato Presiden Beck yang mengajak masyarakat untuk melakukan pemulihan dan membangun kembali. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.